sekularisasi menjadikan pendidikan semakin hancur. Orang hanya terdidik untuk menjadi kuli-kuli fil art. Tidak ada yang berinisiatif menjadi entrepreneur yang hebat, menjadi ulama yang top. Enggak, semuanya pada ngatong untuk jadi pegawai apa, jadi pegawai apa. Ya nyun sewu, lebih khusus lagi yang seolah-olah terjamin sekali adalah pegawai negeri. Kasihan negara ini. 6 juta orang nyagerke posisi-posisi itu dan negara juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biru. Ketemu lagi kita di acara Bincang Seru Bernas dan Bermutu Bias Yami Fatimah. Yang kali ini saya menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial, sangat istimewa karena beliau adalah salah satu dari inspirator pendidikan yang sedang dikembangkan oleh Bias atau Bina Anak Soleh, yang cikal bakalnya atau pemikirannya adalah banyak lahir dari ide-ide beliau. Nah, untuk itu mari kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Jatmiko CH. Assalamualaikum Pak Jat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Jat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar dan serba enak dalam kehidupan ini. Saya mau bertanya, yang pertama tentunya adalah bagaimana yang dirasakan oleh Pak Jat bahwa ternyata ide awal sekolah Bias itu sebenarnya apa, yang sekarang kemudian berkembang di berbagai daerah. Awalnya itu kenapa Pak Jat kemudian terpikir untuk mendirikan sekolah yang berkonsep Islam terpadu, yang akhirnya kemudian diikuti oleh banyak orang, tapi ternyata tetap beda dengan sekolah IT yang lain. Itu dulu karena apa Pak? Tiba-tiba pengen membuat sekolah yang kayak gitu. Ingat ya, tahun 90 dengan kekuatan politik Pak Harto yang sangat dominan luar biasa, kemudian timbul penyeragaman yang lebih mengenaskan adalah penyeragaman di urusan pendidikan. Kalau penyeragamannya hanya baju, SD putih merah, SMP putih biru, SMA putih apa, ini nggak masalah. Penyeragamannya sampai ke pola pikir orang bahwa orang sekolah itu adalah matematika, fisika, kimia, mafikibi. Orang sekolah pinter itu kalau ranking. Orang sekolah hebat itu kalau IPK. Ini saya lihat anak Indonesia akan jadi seperti robot. Saya waktu itu sudah mulai menikah dan punya anak, nggak mau anak saya sekolahkan di sekolahan yang seperti ini. Maka timbul pikiran, cara Rasulullah itu tidak seperti itu. Cara Rasulullah itu mendidik manusia, mendidik khalifah fil art istilahnya. Istilah kami bukan mendidik kuli fil art. Begitu, asal mulanya begitu. Khalifah itu bagaimana? Ya memang harus lengkap, pendidikan itu IQ, SQ, advertising question itu tergarap sempurna. Artinya pendidikan yang ingin dikembalikan ya Pak Jat waktu itu, dengan bahasa saya ingin dikembalikan dari format yang seperti itu, dikembalikan kepada fitrahnya manusia. Fitrah manusia sebagai calon-calon khalifah fil art. Yang artinya mereka punya kemampuan yang beragam yang nanti saling melengkapi. Betul, bukan kemampuan yang seragam. Alhamdulillah pada waktu Menteri PDNK Malik Fajar sistem ranking itu dihapus. Namun orang Indonesia ternyata tidak mudah menerima keadaan itu. Orang tua tetap menanyakan anak saya ranking berapa, itu menjadi sampai sekarang. Pak Malik Fajar gagal meniru konsep kita untuk tanpa ranking itu. Jadi dari awal pendidikan ini digagas memang
tidak membeda-bedakan, tidak mengukur dari sisi akademik semata dengan meniadakan ranking gitu ya. Anak didik adalah anak-anak nomor 1 di bidangnya masing-masing. Ada nomor 1 di seni, ada nomor 1 di matematik, ada nomor 1 di puisi, ada nomor 1 di nomor 1 anak didik itu. Ya, artinya yang disampaikan oleh Pak Jat ini adalah pendidikan mengembalikan pada fungsi pendidikan, yaitu educare atau memuliakan manusia sebagai educare, memuliakan manusia sebagai manusia, bukan robot. Sebagai apa namanya, penciptaan terbaik dari Allah, manusia, maka dikembalikan pada posisinya. Ya. Pak Jat, kemudian setiap tahun akhirnya pola yang istilahnya ide yang digulirkan oleh Pak Jat ini kemudian ternyata dilirik banyak orang, kemudian akhirnya muncul IT, kemudian akhirnya Pak Jat dengan Bu Lili dan teman-teman yang lain itu memunculkan yang disebut dengan SIBI, Sekolah Islam Berwawasan Internasional, sebagai ciri khas waktu itu ya. Ya, kira-kira kepikirnya apa Pak Jat? Kenapa membuat jadi SIBI begini, itu? Waktu itu saya membuat istilah itu pendidikan Islam terpadu. Maksudnya terpadu itu mendidik orang itu lengkap. Ternyata disalahpahami oleh banyak orang. Terpadu itu kalau seolah-olah anak-anak bisa ngaji, bisa nyanyi, bisa ngaji, bisa matematik. Bukan hanya itu. Maka kami kecewa, apalagi ketika sudah disetting secara politik oleh organisasi politik yang itulah. Maka saya memikir nggak begitu, Islam terpadu yang saya maksud nggak begitu. Maka kemudian saya berpikir untuk di Jakarta ada sekolah berwawasan internasional. Ini bukan hanya berwawasan internasional secara teknis, tapi berwawasan internasional secara natural pendidikan, universal pendidikan, yang kemudian saya rumuskan dalam bentuk 18 akhlak aplikatif itu, bahwa orang memiliki sense of humor itu adalah pendidikan universal internasional. Orang memiliki tanggung jawab itu adalah sistem pendidikan internasional. Jadi salah ketika internasional anak bisa cas-cis-cus bahasa Inggris, salah. Bahkan yang aneh lagi itu teman saya jadi guru SMA, dia menyatakan sekolahnya ini belum bisa internasional karena lantainya belum standar. Loh, kok malah jadi lantainya? Wong pendidikan ini kalau misalnya ditempatkan di sebuah pohon, itu saja secara universal internasional itu bisa dilakukan dengan istilah kita paradigma 18 akhlak aplikatif itu. Oke, tadi sudah diluruskan ya, ternyata banyak disalahpahami bahwa internasional yang beliau maksud itu bukan pada kemampuan berbahasa Inggrisnya, betul, bukan standar bangunan, ternyata bukan, tapi ternyata adalah pada esensi yang paling pokok, yaitu karakter, yang itu di mana-mana orang akan memandang bahwa karakter begitu adalah orang baik secara umum, dimanapun orang melihat itu adalah betul, baik gitu. Ya memang bahasa juga termasuk sih, sehingga kita pun anak playgroup, anak TK sudah mulai kita biasakan ada bahasa Inggris, bahasa Arab, itu termasuk. Tidak menafikan yang begitu ya. Ya, ini sangat menarik sekali bahwa ternyata konsep pendidikan berwawasan internasional ini adalah mengembalikan manusia sebagai lagi-lagi kepada keunggulan manusia dengan karakter-karakternya tadi sesuai fitrah. Ya. Kira-kira 18 akhlak aplikatif ini kalau Pak Jatmiko membayangkan itu sosoknya seperti apa, Pak Jat? Ya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ya juga punya itu sense of humor. Beliau punya kepekaan dagang yang tinggi. Beliau punya spiritualitas yang luar biasa. Ya memang tokoh ideal kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sangat jelas sekali. Ternyata memang gambar yang dimaksudkan mendidik anak-anak ini adalah mendidik anak-anak yang berkarakter seperti Rasulullah, tanggung jawabnya ada, kemudian pokoknya lengkap ya, di 8 ada, entertainernya ada, dan istilahnya kalau
dimanapun beliau berada, orang yang seperti yang hasil didikan yang dimasukkan oleh Pak Jet tadi dengan CB itu akan jadi mutiara-mutiara, akan jadi bersinar gitu ya Pak Jet. Iya. Oke, sangat luar biasa. Nah, saya mau flashback sedikit ke belakang. Kira-kira ketika Pak Jet mendirikan itu di sini waktu itu diawali dengan TK, saya masih ingat, dengan sekolah setengah hari yang cukup viral kalau istilah bahasa sekarang. Nah, salah satu yang viral itu adalah ketika baru sekolah itu baru mulai sehari pertama itu adalah sudah langsung tampil di koran-koran, kalau nggak secara regional itu tampil di koran karena kebetulan kayak datang di acara pameran kalau nggak salah. Itu acara pameran dan acara Hari Anak-anak Nasional. Kebetulan di kabupaten itu ada acara Hari Anak-anak Nasional, ada pameran. Kemudian anak-anak kita ini punya seragam yang bagus-bagus sekali. Nah, kemudian kami izin, kemudian masuk di acara Anak Nasional di kabupaten, hanya mengenalkan anak-anak dan guru yang waktu itu mendampingi, karena sekolah waktu itu pun baru mulai. Iya, saya ingat saya itu hari pertama masuk dan langsung tampil. Nah, itu kira-kira by design atau tiba-tiba ada ini muncul gitu Pak, spontanitas apa sih? Waktu itu spontan sehingga anak-anak pun ketika tampil di panggung itu ada yang membawa dot, karena memang masih usia 3-4 tahun gitu. Nah, ya ini mungkin ini nggak bisa dipelajari ya, hal-hal spontan seperti itu. Istilahnya kan memang bagaimana ini satu ya saya yang berinisiatif menerobos, ada pameran, kemudian ada Mbah Sahal Mahfud waktu itu, anak-anak saya ajak, ayo kita foto sama Pak Yai. Ya alhamdulillah saya ada keberanian untuk seperti itu kepada tokoh-tokoh yang dianggap orang levelnya sudah level nasional. Demikian juga masuk kabupaten, saya mau mengenalkan anak-anak, itu alhamdulillah saya miliki hal-hal seperti itu. Oke, dan itu alhamdulillah anak-anak yang waktu itu diajak foto Pak Jet ketemu dengan tokoh-tokoh penting itu sekarang ya istilahnya sudah menjadi tokoh-tokoh yang mulai menapak. Seperti yang akan saya tanyakan ini adalah tentang Indonesia 2030. Yang ini banyak alumni itu yang terkejut Pak Jet. Jadi ketika mereka anak-anak itu saya pernah lihat tulisan itu di masjid. Tapi kemudian ketika mereka sudah S2 itu menemukan literasi atau tulisan yang membahas tentang Indonesia 2030, itu mereka terkejut dengan prediksi-prediksi seperti yang divisikan oleh tulisan itu. Ternyata loh kok ini sudah, padahal ini kok baru saya baca, padahal saya sudah melihat dari anak-anak. Itu kira-kira bagaimana dulu Pak Jet bisa Jadi, begitu? saya berpikir anak-anak yang saya didik itu tahun 30 akan menjadi orang dewasa karena sudah lulus S1. Dalam pikiran saya, lulus mahasiswa itu sudah orang yang sangat hebat. Lulus TK saja nggak bingung soal urusan hidup, lulus SD tidak bingung urusan hidup. Nah ini apalagi lulus mahasiswa. Saya membayangkan adalah adanya anak-anak yang sudah sangat dewasa. Tahun 30 dalam bayangan saya adalah tahun anak-anak itu sudah usia-usia 25 ke atas. Maka di imaman masjid saya tulis visi 2030 era generasi anak soleh. Maksudnya ya 2030 anak-anak soleh yang kami didik itu yang sudah usia 25 ke atas itu sudah jadi orang, sudah pegang kendali negara. Kemudian lama setelah itu memang Kompas yang mempelopori popularitas 2030 itu ya, saya ingat Kompas, tapi itu sudah lama sekali setelah saya menyampaikan itu. Kalau dalam pandangan saya, karena tahun 2030 itu anak-anak didik saya sudah usia 25 sampai usia 30 tahun, sudah menjadi orang. Ya kalau di tulisan ilmiah itu memang dilengkapi dengan prediksi-prediksi karena potensi Indonesia dan lain sebagainya, di mana memang kalau pendidikan Indonesia itu adalah seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Jet, itu memang Indonesia itu moncer dibanding dengan negara lain dengan potensi yang ada. Nah, waktu itu Pak Jet juga memperkirakan masalah potensi alamiah Indonesia, potensi geografis itu begitu. Sangat jelas begitu. Cuman di SDM ini yang memang harus saya didik secara seperti yang saya konsep, bukan pendidikan yang
berjalan seperti ini. Karena kesalahan terbesar pendidikan yang berjalan selama ini selain sistem penyeragaman juga sekularisasi. Itu salah besar. Sekularisasi itu salah besar. Mendidik manusia menjadi seperti barang. Tapi kalau dengan cara agama, landasannya akidah yang benar, maka tidak apa-apa seorang muslim menjadi ahli nuklir itu tidak masalah. Seperti pilot yang Sriwijaya Air yang jatuh ini adalah muslim yang taat, itu nggak masalah. Tapi landasannya memang harus akidah yang benar. Sekularisasi menjadikan pendidikan di Indonesia semakin hancur. Orang hanya terdidik untuk menjadi kuli-kuli fil ard. Tidak ada yang berinisiatif menjadi entrepreneur yang hebat, menjadi ulama yang top. Enggak, semuanya pada ngatong untuk jadi pegawai apa, Ya nyun sewu, lebih khusus lagi yang seolah-olah terjamin sekali adalah pegawai negeri. Kasihan negara ini. 6 juta orang nyagerke posisi-posisi itu dan negara juga terbatas. Sangat seru, sangat menarik ya ternyata, dan ini adalah konsep yang sangat luar biasa dan tentunya perlu diterjemahkan dengan dikupas secara detail. Ya. Ya semoga ini nanti menginspirasi banyak orang tentang ternyata inilah yang kadang-kadang mungkin salah dipahami, orang hanya melihat kulit bagaimana CB diidentikan dengan hanya sekedar bahasa Inggris, kemudian terpadu hanya dilihat kulitnya, ada agama ya, gitu ya. Alhamdulillah sih ada Pak Danang yang ngambil program doktor untuk menulis 18 akhlak aplikatif ini lebih terjabar lagi dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah. Oke, alhamdulillah. Nah, terakhir Pak Jat sebelum ditutup, mungkin pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Pak Jat, khususnya kepada para alumni yang memang ini seperti yang tidak kita bayangkan, itu ternyata sekarang sudah menyebar di mana-mana dan ya alhamdulillah mereka ternyata bukan menjadi orang biasa. Artinya kita ketika di sekolah dulu itu mensikapi mereka sebagai anak-anak yang biasa, tapi ternyata sekarang itu mereka sudah sangat luar biasa. Ada yang jadi manajer di Thailand, ada yang di Jepang, ada yang di mana-mana. Rata-rata sudah S2 dalam waktu yang sangat singkat, cukup mudah. Kira-kira pesan Pak Jat untuk agar tadi ya visi yang dibayangkan Pak Jat itu segera terwujud, Indonesia 2030 jadi era mereka. Ya, memang kepada anak-anakku semuanya bahwa sistem pendidikan yang mencetak SDM sesuai fitrah itu menjadi kata kunci dalam kehidupan kita. Memang yang menonjol dilihat oleh masyarakat, taunya hanya anak yaumi, anak bias, itu anak yang kreatif, hanya taunya itu. Tidak tahu bahwa mereka itu landasan hidup ini sudah dibuat demikian kokoh. Maka anak-anakku sekalian, jangan tinggalkan landasan kehidupan, akidah yang kokoh, baru kita go public di urusan-urusan yang lain. Terus kawal kehidupan kita dengan akidah yang kokoh. Mengawal akidah yang kokoh itu bagaimana? Hidup aja sesuai Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan manhaj sahabat, jangan pada yang lain. Kenapa? Karena sahabat inilah yang terjamin masuk surga. Ada yang 10 orang terjamin, ada yang 70 orang terjamin, ada yang 350 orang terjamin masuk surga. Itu tujuan final dari kehidupan kita. Nanti kalau dijelembreng di dunia ini, tentu akan menjadi prestasi-prestasi yang luar biasa kalau orang memang berorientasi kepada sistem akhirat yang luar biasa ini. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang orientasi kehidupannya akhirat, Allah akan menatakan kehidupannya. Barang siapa yang orientasi kehidupannya dunia, Allah akan meluluh lantakkan, mencerebrekan urusannya. Yakin anak-anak, dengan landasan akidah yang kokoh, tapailah seluruh bidang kehidupan ini sesuai dengan keahlian-keahlian kalian. Dan jangan lupa, ada sebagian kalian yang tafaqquh fiddin untuk mengawal
visi menjadikan kalian sebagai makhluk-makhluk Allah, khalifah fil ard. Demikian Ustadz. Ya. Terima kasih sekali Pak Jatmiko atas pencerahan ya, katakan ini pencerahan karena banyak orang yang masih menyalahpahami tentang Bias dan Yaumi dengan konsep pendidikannya yang ternyata punya pemikiran yang sangat mendalam dan itu memang butuh perjuangan keras untuk bisa mewujudkan. Demikian, sampai ketemu di kesempatan lain dan mohon berkenan bila sewaktu-waktu kami undang kembali Pak Jat bisa insya berkenan Allah, hadir. insya Allah. Ini karena PSBB kita harus disiplin protokol kesehatan. Demikian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.